Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nano. Kali ini kita kedatangan tamu dari Sidoarjo. Permasalahan mobilnya adalah ngobos. Jadi ulinya berkurang, keluar asap, ditutup isian uli. Ini mobilnya tidak seperti biasa yang kita tangani, biasanya Panther. Tapi kali ini kita akan menangani mobil Mitsubishi Kuda. Nah, ini sebelum kita turunkan, ini akan kita lihat dulu bagaimanakah kondisi asap kebocoran kompresinya dan bagaimana saat dihidupkan. Padahal ini mesin sudah baru saja dipakai, tapi starternya agak ulet ya. Jadi memang ada kemungkinan kompresinya itu sudah agak drop. Jadi kalau dihidupkan seperti ini mesin baru jalan sekitar 4 km. Bismillahirrahmanirrahim, akan kita coba starter. Jadi seperti ini. Ya agak lumayan ulet ya, hidupnya itu enggak langsung cegreng. Tapi mobil starter ulet itu memang juga banyak faktor. Kalau L300 bisa dari busi pemanasnya mati juga menyebabkan ulet, kompresi drop juga menyebabkan ulet. Jadi kesemuanya nanti akan kita periksa. Tapi kalau ngobosnya sudah jelas ini karena emang ulinya itu juga nambah. Jadi itu yang bikin mengganggu karena tenaganya sebenarnya masih bagus, tetapi ulinya nambah dan berasap ditutup isian uli. Ini yang bikin risih. Ini kalau tenaganya kalau kita rasakan ini masih dapat sebenarnya. Jadi tidak lelet. Tarikan juga oke. Makanya yang pemilik kendaraan juga heran, tenaganya masih oke tapi kok sudah ngobos begitu. Ya di situ saya jelaskan juga karena emang mesin diesel ngobos itu belum tentu lelet ya tenaganya. Mungkin kalau untuk Panther yang belum direct, semisal kalau Panther 23, kalau Mitsubishi Kuda itu kan juga belum direct, masih menggunakan busi pemanas. Itu emang kalau selagi mesin itu sudah hidup itu emang kalau dipakai tenaganya sebenarnya juga dropnya tidak jatuh amat, kecuali kalau emang sudah ringnya putus atau gimana itu emang baru. Tapi kalau hanya ngobos kompresi seperti mobil ini, kalau selagi tekanan kompresi itu sudah mampu membakar solar dan hidupnya rata halus enak, itu tenaganya juga masih bagus. Tapi yang jadi permasalahan bukan hanya masalah tenaganya, tapi memang karena boros uli juga. Jadi makanya daripada merembet kemana-mana, daripada ditunda-tunda, ini lebih baik diperbaiki begitu katanya. Dan pemilik kendaraan juga meminta untuk menggunakan budget yang bisa diminimalisir. Jadi kalau seandainya ada part-part yang masih bisa dipakai, itu nggak usah diganti. Semisal kalau timing belnya masih bagus, itu nggak perlu diganti gitu. Jadi kalau asrnya itu juga masih bagus, juga nggak perlu dibubut ulang. Jadi menyesuaikan budget. Tapi kita juga akan memeriksa juga tingkat kelayakannya. Kalau emang kondisi partnya itu sudah walaupun masih bagus tapi diperkirakan cepat rusak, itu ya sebaiknya diganti. Biasanya kalau Mitsubishi Kuda L300 diesel itu kebanyakan yang sering ganti itu selain timing belt itu adalah rotornya pompa oli dan gigi pompa oli. Itu cepat. Kalau kita membongkar mesin biasanya part itu selalu kita ganti karena kondisi gigi surinya biasanya itu sudah tipis. Jadi kalau tidak diganti itu nanggung. Ya sebenarnya pompa oli tetap berfungsi, tapi kalau kocak lama-lama nanti kalau ditakutkan lama-lama giginya habis, nanti oli tidak naik. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau sekiranya sudah 50% gigi surinya itu keausannya, itu emang lebih baik diganti rotor pompa oli ataupun gigi pompa oli yang menancap di asgrag. Jadi seperti itu. Dan part yang lain pada Mitsubishi Kuda itu adalah yang sering itu adalah as balancer. Biasanya as balancer itu ada kekocaan sehingga kalau dipasang tidak dibubut dan tidak ganti metal itu akan timbul suara kasar. Itu biasanya juga dibubut ulang. Selain asrek juga yang sering dibuat adalah itu. Tetapi kalau melihat kondisi mesin ini sebenarnya kelihatannya masih halus. Jadi mesinnya juga tidak kelihatan kasar, cuma kelihatan ngobos saja.
Jadi nanti akan kita pertimbangkan kalau selagi asnya itu masih layak pakai, itu tidak akan kita bubut ulang. Biarlah standar seperti aslinya. Ini mesinnya hidupnya seperti ini ya. Setelah kita pakai jalan ini, sebenarnya kalau kita merasakan suara mesinnya, mendengarkan suara mesinnya, ini terasa masih halus. Kita gas-gas coba. Asap knalpotnya juga tidak putih-putih amat sebenarnya, juga cenderung hitam. Kalau udah panas malah nggak mengeluarkan asap sebenarnya. Tapi kenyataannya olinya ini nambah terus. Jadi ini tidak begitu keluar asap, ini sebenarnya tetap oli, tetap kebakar sedikit sebenarnya. Cuma dalam kondisi kebakarnya itu tidak terlalu banyak, tetapi tidak terlalu banyak pun kalau dipakai terus-menerus juga tetap akan nambah juga. Selain melalui dari penguapan oli, juga oli itu pasti juga naik ke atas seker kalau sudah kondisi mesin ngobos. Ini akan kita coba membuka tutup isian oli. Kita buka tutup isian olinya seperti ini. Nah, ini mulai ada asap seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini tidak bisa tidak dikatakan ngobos. Ya, emang ini kompresnya sudah bocor. Asap pembakaran itu sudah mulai masuk ke kalter. Jadi kalau kita bandingkan dengan asap yang di knalpot, ini malah lebih banyak asap yang dari tutup isian oli. Jadi ini selain penguapan oli, juga karena kebocoran kompresi yang masuk ke ruang bakar. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa kok lebih banyak asap yang keluar dari tutup isian oli daripada yang di knalpot? Ya, karena emang seperti itu. Jadi ngobos kompresi itu emang karena ring shakernya itu bocor ya. Jadi panas pembakaran itu tentu akan masuk ke kalter. Jadi ledakan kompresi itu menimbulkan panas yang besar. Panas yang besar itu sebagian juga menerobos ke sela-sela ring shaker, akhirnya tembus ke bawah shaker. Nah, panasnya tersebut itu akan menyulut oli di sekeliling liner. Nah, maka dari itu ini malah cenderung asapnya lebih banyak di tutup isian olinya ya, karena emang bocornya kompresi itu menyulut oli yang di sekitar lineran. Bawah shaker itu ada olinya menempel-nempel karena panas bocoran kompresi, itu olinya juga kena panas akhirnya menguap seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan ngobos kompresi itu emang karena ring shakernya aus, linernya juga gentong, sehingga otomatis ledakan pembakaran, panas pembakaran itu juga brojol masuk ke kalter, dan akibatnya seperti itu. Selain timbul asap akibat asap knalpotnya itu juga masuk, asap pembakaran juga masuk ke kalter, itu juga diakibatkan karena oli yang kesulut panas kebocoran kompresi. Jadi semoga ini bisa menjelaskan kondisi kenapa kok mesin ngobos itu bisa berasap banget di tutup isian oli, sedangkan di knalpot itu memang nggak seberapa. Ya, logikanya emang begitu ya, karena panas tekanan kompresi itu dan panas pembakaran tekanan kompresi itu brojol ke bawah shaker sehingga menyulut oli di sekitar liner. Seperti itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Kita nanti akan bongkar besok dan akan terus kita update hasilnya. Terima kasih.